Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 178. Rahang Nasmira semakin mengeras. Sial. Bisa-bisanya perempuan tertutup ini pandai berkata-kata. Dia bukan perempuan murahan. Dia ini kembang desa dan harus mendapatkan. Fagih juga yang tampan, banyak dikagumi para gadis di desa ini. Mbak yang perempuan murahan main rebut milikku. Aku yang menjaganya, tidak. Membiarkan dia mati, jika tidak ada aku Mas Fagih pasti mati. Kematian hanya di tangan Allah. Jika tidak ada kamu masih ada orang baik yang mau menolong suamiku, tidak seperti kamu yang mengharapkan imbalan dengan kamu harus memilikinya. Padahal suamiku pun tidak mau denganmu. Siapa bilang Mas Fagih tidak mau denganku? Nasmira menatap sekitar, oke tidak ada seorang pun. Dia akan aman sekarang. Mbak bukalah mata lebar-lebar. Aku orang yang menyelamatkan suami Mbak. Aku yang merawatnya selama ini, di saat tubuhnya lumpuh sementara. Kita tinggal satu rumah di hutan. Apa aku harus perjelas semuanya? Nasmira menepuk dada Yulia, dia tersenyum miring. Mas Fagih sudah tidur bersamaku. Bisiknya penuh kepuasan. Bohongkan. Yulia menggeleng keras. Jadikan aku istri kedua Mas Fagih, Mbak. Selamat setahun ini Mas Fagih sudah menyentuhku. Bahkan aku pernah menyentuhnya di saat dia tidak sadarkan diri, ungkap Nasmira dengan tegas. Hatinya tertawa puas melihat mata perempuan di hadapannya yang melebar. Setelah terdiam cukup lama Yulia menatap jijik pada perempuan munafik ini. Menjijikan, ucapnya membuat Nasmira tersenyum puas. Tidak masalah, kami berdua menikmatinya bersama-sama. Namun senyumannya hanya bertahan sesaat saja. Mulutmu yang menjijikan. Jangan memfitnah suamiku. Dia tidak pernah melakukan hal sehina itu walaupun tidak mengingat siapa dirinya. Aku lebih percaya pada ucapan suamiku daripada kamu yang hanya orang asing. Yulia mendorong Nasmira lalu pergi ke penginapannya, tak lupa menutup pintunya. Dasar perempuan penganggur rumah tangga orang. Nasmira kesal, dia menghentak-hentakan kakinya. Sial, terbuat dari apa hati perempuan itu? Kenapa dia tidak percaya kata-kataku? Jika cara ini tidak mempan, aku akan melakukan cara lebih gila lagi agar bisa mendapatkan Mas Fagih kembali. Mas Fagih, tunggulah, aku pastikan kamu kembali padaku dan kamu harus melepaskan perempuan teroris itu. Ningwarda sudah menghubungi ayah mertua dan suaminya, seperti yang sudah dia duga mereka syok berat. Seperti tidak menyangka, sampai akhirnya dia video call dan terlihat itu memang sosok Ikram. Abi Laksa tidak mampu menahan tangisan harunya, dia bahkan harus pingsan. Untung saja Kang Abdul yang selalu ada bersamanya langsung membawanya ke kamar. Sedangkan Gus Hilmi tancap gas pulang dari kajian dan sekarang menempuh berjalan menuju desa Trikala. Walaupun istrinya mengatakan mereka akan segera kembali ke Jakarta. Namun Hilmi tidak sabar, dia ingin memeluk adik pertama yang selama ini dia rindukan. Seharusnya aku tidak buru-buru mengatakan Ikram kembali pada Abi Laksa, karenaku beliau pingsan. Wanita yang memakai himar dan cadar hitam itu meringis merasa bersalah. Jarak desa dan tempat Abi Hilmi sekarang begitu jauh. Mungkin subuh dia sampai. Semoga aja abimu datang dengan selamat sampai ke sini dan bawa mobilnya gak ngebut. Unaya tidak merespon sebab dia sudah tidur di pangkuan uminya dengan mukena yang masih dia kenakan padahal azan maghrib baru selesai berkumandang. Aish, kamu ini Unaya bisa-bisanya tidur di waktu maghrib. Bangun sayang, pamaliloh tidur di waktu seperti ini. Ayo kita salat. Kalau kamu bolong sholat hari ini nanti kena marah loh sama Abi.
Ning Wardah memang sudah mengajarkan putrinya ini sejak dini untuk melaksanakan salat 5 waktu agar besar nanti Unaya sudah terbiasa. Tidak ingin mengganggu momen keluarga adik iparnya, Ning Wardah dan Unaya menyewa penginapan baru yang masih kosong. Karena itulah dia berada di kamar yang berbeda dengan Yulia malam ini. Di tempat lain, lebih tepatnya di kamar yang Yulia sewa sekarang. Perempuan yang memakai mukena putih itu tengah membentangkan sajadah untuknya dan untuk suaminya. Bibir merah alaminya tersenyum saat melihat sosok suaminya keluar dari kamar mandi dengan jubah putihnya. Jangan heran Ikram mendapatkan jubah itu. Yulia setiap saat kemanapun dia berada pasti selalu membawa pakaian suaminya untuk mengobati rasa rindu, lengkap dengan sorban dan juga pecinya. Mas Ubi benar-benar tampan. Entah berapa gadis di desa ini yang pastinya mustahil mereka tidak terpesona pada wajah Mas. Teringat kembali pada sosok perempuan seksi yang menyelamatkan suaminya. Tanpa sadar dia merinding. Perempuan itu penuh kemunafikan. Yulia tahu dari wajahnya yang menyimpan kelicikan, mirip seperti almarhum Manda. Jangan memujiku terlalu berlebihan Yulia. Aku tidak nyaman. Kenapa? Yulia mendekat lalu mengancingi kancing bagian atas suaminya dan mengecup tepat di area dada kirinya. Jantung Ikram berdegup kencang, dia refleks mundur. Jangan melakukan itu lagi. Kenapa? Aku menyukainya Mas. Jika aja aku tidak ada wudhu, aku sudah mencium dadamu tanpa adanya penghalang itu hehehe. Ikram hanya bisa terdiam kaku. Seharusnya kan pria yang ngegas tapi kenapa istrinya ini? Ah, dia pusing. Aku gak lupa kamu hilang ingatan Mas, walaupun memang gak nyaman tapi biasakan karena aku istrimu. Kita masih terikat, lihat ini. Dia menunjuk jari manisnya yang tersemat. Cincin perak di tengahnya ada permata indah. Ikram beralih menatap jari tangannya yang kosong. Hanya ada gelang yang masih terpasang di lengan kirinya saja. Kayaknya cincin Mas terlepas saat Mas hanyut dari sungai. Gak apa-apa Mas, tanpa cincin pun kita udah terikat di hadapan Allah. Sebaiknya kita salat maghrib. Yulia mengangguk sambil senyum-senyum sendiri. Dia bahagia karena sudah lama tidak menjadi makmum suaminya. Ini pertama kalinya setelah setahun tanpa kehadiran pria yang dia cintai. Allahu Akbar. Sepasang kekasih halal itu mulai khusyuk salat maghrib. Surat Al-Fatihah mulai Ikram lantunkan dengan merdunya tanpa sadar Yulia menitihkan air matanya. Suara suaminya begitu merdu, dia merindukan suara ini. Tiba-tiba si kembar dengan mudahnya turun dari atas ranjang yang memang tidak terlalu tinggi. Mereka merangkak mendekati kedua orang tuanya sambil berceloteh tak jelas. Hussein tengah menggigit dotnya, terbaring di depan sajadah ubinya sambil bertepuk tangan dengan kedua kaki dia angkat ke atas, menatap ubinya. Sedangkan Hasan duduk di sisi sajadah ubinya, menatap ke atas di mana sosok kedua orang tuanya begitu khusyuk, bibirnya tersenyum hingga gigi gusinya terlihat lalu bertepuk tangan dengan celotehan tak jelas. Allahu Akbar. Ikram sujud, membuat Hasan tertawa geli sebab hidung mancung ubinya menyentuh lehernya. Tangan kecilnya refleks memegangi leher ubinya. Dan Ikram yang masih salat, takut bayinya ini terjatuh pun memegangi Hasan. Saat ingin berdiri kembali, Ikram dengan satu tangan memegang tubuh Hasan yang ada dalam dekapan hangatnya. Kini Hasan bisa melihat sosok Aminya dari atas sini. Ami Ucen Aik Ubi. Hasan yang melihat pun merengek, dia ingin ikut digendong, dan kini merangkak mendekat sambil memegangi kakinya. Ubi nak ikut Aik. Ternyata memiliki anak yang begitu aktif bakalan serepot ini. Ikram sungguh kesulitan ketika salat, namun dia menyelesaikannya dengan baik.
5 menit kemudian mereka selesai salat. Ikram langsung saja memberikan cium bertubi-tubi pada mereka berdua yang sejak tadi terus mengganggu salatnya. Bukannya marah, dia malah senang karena kedua anaknya ini langsung dekat dengannya dan tidak bisa jauh darinya. Mas Ubi, maaf salat mas jadi keganggu sama mereka. Seharusnya tadi aku simpan mereka di box bayi aja. Gak apa-apa Yulia, aku senang merasa dimerepotkan. Hasan dan Hussein tidak menggangguku kok. Yulia meringis, tidak mengganggu bagaimana. Suaminya terus bergantian menggendong mereka saat sedang salat. Ini Ubi Acan, no Ubi Ucen. Dan kini si kembar saling rebut posisi duduk di pangkuan Ikram membuat pria itu menduduki kedua anaknya di pangkuannya. Kita berdoa sama-sama ya Acan sama Ucen, jangan berantem, kalian kan saudara. Dan hebatnya si kembar mengangguk. Dan kini diam di pangkuan Ubi mereka. Yulia yang melihat pun tersenyum, dia seketika mengaminkan doa suaminya dalam hati. Ikram berbalik menatap istrinya lalu menyulurkan tangannya untuk dikecup. Hasan, Hussein, turun dari pangkuan Ubi kalian. Sekarang giliran Emi yang manja-manja sama Mas Ubi. Si kembar itu kompak menggeleng, mereka memegang erat jubah Ubinya. Hasan mau susu gak? Mata anak itu berbinar, dia merentangkan kedua tangannya membuat Hussein pun ikut-ikutan. Oh ucu Ami. Siaplah, ayo Emi gendong kalian. Dengan mudahnya Yulia menggendong kedua anaknya itu dari depan lalu meletakkannya di box bayi berukuran besar, di mana mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Memberikan botol susu yang sudah dia siapkan pada mereka yang kini tidur terlentang. Jangan menangis oke? Hasan Hussein, kalian dengar Emi kan? Setelah susunya habis kalian harus tidur. Kedua akan kembar itu mengangguk sambil mengendot kuat susunya. Aman, gumam Yulia tertawa puas, lalu kembali mendekati suaminya yang tengah melipat sajadah milik mereka berdua. Mas Ubi mau kemana buru-buru? Mas gak akan pergi ke hutan itu lagi kan? Tidak Yulia, aku akan cari tempat tidur di luar. Kok di luar? Kan ini kamar sementara kita malam ini. Kak, kamu tidak merasa canggung apa jika kita tidur sekamar? Yulia mengerjap polos. Kenapa harus canggung? Walaupun kita berpisah lumayan lama, tapi kan kita sepasang suami istri. Malahan seharusnya kita harus saling mendekatkan diri agar lebih dekat lagi kayak dulu. Tidak perlu malu-malu, aku di depan Mas Urat maluku. Udah putus. Yulia tertawa akan perkataannya sendiri. Dia belum berubah, selalu tidak tahu malu. Dan terang-terangan. Catat, hanya pada suaminya saja. Baiklah istriku. Istriku. Yulia semakin senyum-senyum sendiri. Iya suamiku. Ikram ikut terkekeh geli mendengarnya, tanpa sadar dia menyentuh kepala istrinya. Tersadar, buru-buru dia jauhkan tapi Yulia dengan sigap memegangnya. Perempuan yang masih memakai muken itu meletakkan tangan hangat suaminya di pipinya lalu dia eluskan. Ternyata suhu di desa dingin juga ya kalau malam melebihi dinginnya kota Jakarta. Tapi ketika aku memegang tangan Mas, tubuhku langsung menghangat. Ikram tersenyum, dia sendiri mulai mengelus pipi istrinya tanpa dipaksa lagi. Kamu cantik Yulia Aureta Nazira, sama seperti namamu. Mas juga. Nama panjang Mas itu Muhammad Ikram Fahiri Al-Husain. Kadang gak pake nama Muhammad karena kepanjangan. Itu sungguh nama Mas. Iya, indah kan? Artinya pun apalagi. Almarhumah Umi Husna yang kata Abi Laksa memberikan nama itu padamu Mas. Umiku udah pergi. Yulia mengangguk dengan mata sendu. Nanti kita pulang ke Jakarta terus pergi ke pemakaman Umi Mas. Mas pasti merindukannya. Ikram mengangguk.
Aku sudah gak sabar pulang ke Jakarta. Pasti semua orang bahagia Mas kembali. Ikram hanya bisa tersenyum tipis. Terus nama panjang si kembar siapa? Kini mata Yulia berbinar. Abi Laksa, Bang Hilmi, dan ayahku, mereka waktu itu pernah rebutan nama apa yang pantas untuk si kembar. Terus aku sendiri yang namain mereka persis seperti namamu. Hasan Fahiri Al-Husain dan juga Hussein Fahiri Al-Husain. Alasannya karena si kembar mirip kamu waktu kecil hehehe. Masya Allah, nama yang bagus, puji kembali. Ikram tersenyum amat tipis. Yulia berjalan ke kursi dekat cermin lalu duduk di sana. Tangannya melambai pada suaminya yang masih berdiri di tempat. Sini-sini Mas, sisir rambutku. Dulu Mas selalu melakukannya dan aku ingin Mas menyisirnya kembali. Dia buka mukanya itu dan juga membuka ikat rambut yang sejak tadi dia gulung hingga rambutnya yang sebatas pinggang itu terlihat. Ikram terpaku pada rambut panjang istrinya, kakinya tanpa sadar mendekat. Mencium aroma vanilalah yang keluar. Dia merasa nyaman dan juga ingin terus menghirup aroma menyegarkan ini. Hatinya berdesir seketika. Tunggu apa lagi Mas? Sisir rambutku. Iya. Yulia senyum-senyum sendiri, menatap wajah putih Ikram yang memerah di balik cermin. Kenapa rambut kamu tidak kamu potong Yulia? Ini begitu panjang. Aku pernah memotongnya, aslinya rambutku sebatas perutku Mas. Sebatas pinggang. Itu lebih cukup karena Mas menyukai rambut panjangku jadi aku hanya memotongnya. Sedikit-sedikit. Rambut kamu indah dan lembut, wangi juga. Yulia semakin tersenyum akan pujian itu. Dia berbalik lalu memeluk erat pinggang suaminya, tak lupa menggesekkan wajahnya di perutnya. Akhirnya aku bisa mendengar pujian darimu pada rambutku lagi Mas. Ikram mengelus kepalanya. Istriku. Dalam Mas Ubi. Tidak ada, aku hanya ingin memanggilmu saja. Yulia terkekeh kecil, dia peka apa yang ingin suaminya katakan tapi enggan untuk bersuara. Menunduklah Mas. Ikram menurut. Lengan Yulia mulai dia kalungkan ke leher suaminya, sesaat kemudian dia menggesekkan hidung mancung mereka berdua. Tunggu apa lagi? Mas ingin menciumku kan? Atau aku duluan yang memulainya lagi? Wajah Ikram semakin merah padam, istrinya ternyata sejak tadi peka. Bagaimana tidak peka, Yulia tahu tatapan mata suaminya terus mengarah kemana. Sepertinya aku yang harus memu. Belum selesai Yulia berbicara bibirnya sudah dicium dalam-dalam oleh Ikram. Ciuman itu begitu lembut membuat Yulia membalasnya dengan tangan mengelus punggung. Suaminya dan Ikram memegang kedua pipinya. Nafas Yulia mulai menepis, dia akhirnya menepuk dada suaminya akan berhenti. Maaf. Ikram merigis penuh sesal, menatap bibir istrinya yang terkena gigitannya, dia meniup tanpa sadar lalu mengelusnya. Aku menepuk dadamu bukan karena aku kesakitan, oksigenku menepis. Oh, jantungku berdebar kencang. Sudah lama rasanya aku tidak merasakan ciuman darimu Mas. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Bibirmu terluka, Yulia. Iyakah? Yulia menyentuh bibirnya, dia saking bahagianya sampai tidak sadar bibirnya terkena gigit. Maafkan aku Yulia, sesal Ikram. Gak apa-apa Mas, aku tahu nafsu Mas kan tinggi hehehe. Yulia menyengir lalu menjatuhkan rahangnya di leher suaminya, setelah itu dia mengecup lehernya. Ikram cukup tersentak, dia seperti merasakan aliran listrik di seperkian detik di tubuhnya. Hanya aku kan yang bisa menyentuh Mas. Kak kenapa tanya seperti itu? Jawab aja. Yulia harus meyakinkan hatinya agar tidak mudah percaya pada perempuan seksi itu. Ia hanya kamu, satu-satunya. Ciuman darimulah yang pertama kalinya aku rasakan.
Bibir Yulia tersenyum tanpa sadar. Mas boleh menyentuhku malam ini. Menyentuhmu. Syok Ikram, istrinya ini terlalu ngegas atau memang ini sifat aslinya? Iya. Mas pernah bilang kita harus punya 10 anak loh. Sekarang baru 2, berarti 8 lagi. 10 anak. Ikram semakin double shock. Dirinya yang mengatakan itu semua. Apa ia sudah gila? Gak usah sok kaget, Mas dulu terang-terangan loh mengatakannya dengan santai. Mentang-mentang aku yang hamil dan melahirkan. Kap, udah puas. Perempuan yang memakai piyama pendek itu tersenyum lebar. Dia mengangguk lalu menyalimi tangan suaminya. Ikram pergi dengan terburu-buru disertai jantung yang berdebar kencang tidak bisa terkontrol lagi. Yulia ternyata orangnya ngegas, diumamnya memeluk dirinya sendiri. Hei! Walaupun ia sudah memiliki anak dan memang mungkin sering menyentuh istrinya dulu, tapi sekarang ini kali pertama baginya. Dia takut mengecewakan. Haruskah saya pergi konsultasi ke dokter Bian? Atau Farel? Ikram mengacak rambutnya frustasi. Dia minim ilmu tentang hal seperti itu. Setahun ini dia hanya membaca buku cara menanam benih bunga, dan juga belajar berjalan dengan mata tertutup. Dengan insting saja tidak cukup. Dia takut mengecewakan nantinya. Harga dirinya bisa-bisa terluka nantinya.